Sekali lagi, jangan ukur kemampuanmu hari ini untuk kebutuhanmu besok. Hari ini Tuhan punya berkat buat hidupmu, besok ada berkat yang Tuhan sudah siapkan buat hidupmu. Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Biarlah di pagi hari ini, sebelum kita melangkah, sebelum kita pergi, sebelum kita beraktivitas, firman Tuhan memberi kita kekuatan, firman Tuhan tuntun kita, firman Tuhan memberkati kita. Karena sebelum kita baca firman, saya ajak setiap kita berdoa. Mari kita doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Dan sebelum kami melangkah, sebelum kami pergi, biarlah firman Tuhan mengawali hidup kami. Berkata-kata buat kami pakai hamba-Mu, urapi kata kalimat yang diucapkan, ada urapan, ada kuasa. Memberi jawaban bahkan buat apa yang kami perlu di hari ini. Urapi kami yang dengar, dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin, puji Tuhan. Apa kabarnya? Tuhan Yesus baik. Dia selalu baik, amin. Dan untuk selama-lamanya dia baik. Dia tidak pernah berhenti berbuat baik kepada setiap kita. Saya percaya Tuhan rindu ingatkan kita di pagi hari ini, jangan ukur kemampuanmu hari ini untuk kebutuhanmu besok. Jangan tergoda melihat apa yang kamu punya hari ini, lalu menghitungnya untuk kebutuhan besok. Kadang-kadang memang kita tergoda dengan apa yang kita lihat hari ini, lalu kita memikirkan hari esok. Mulailah dengan iman di dalam hidupmu, apa yang kau punya hari ini, jika engkau punya iman, maka apa yang kau butuh besok, Tuhan punya berkat yang baru, kebaikan yang baru. Amin. Yuk kita baca satu ayat firman Tuhan, percaya pada penyediaan Tuhan. Matius 6 ayat 34 katakan, sebab itu jangan khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan fokus dengan apa yang kau punya hari ini. Dan jangan memikirkan terlalu jauh dengan apa yang kau punya di hari ini. Percayalah, kebutuhan hari ini cukup untuk hari ini, dan kebutuhan besok ada berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Apa yang kau perlu di hari ini, Tuhan menyediakan berkatnya. Dan apa yang kau perlu di hari esok, ada berkat yang Tuhan punya juga. Bahkan percayalah, ketika engkau punya iman untuk apa yang kau punya hari ini, itu bisa cukup untuk apa yang kau butuhkan besok. Ingat kisah Elia menghampiri janda di Sarfat, diperintah Tuhan. Karena Elia akan dipelihara lewat janda di Sarfat ini. Janda ini punya satu orang anak. Kemudian ketika Elia datang, Elia berkata, ambilkan air bagiku. Ketika janda ini hendak mengambilkan air, Elia berkata, buatkan bagiku roti. Lalu kemudian janda ini berkata, yang kami punya hanya tepung sedikit dan minyak dibuli-buli sedikit. Sebentar kami akan olah jadi roti, hanya cukup untuk aku makan dan anakku makan. Tapi Elia berkata, jangan khawatir tentang apa yang kau makan. Karena janda ini bilang begini, dan besok tidak tahu kami harus makan apa. Tapi kemudian Elia bilang, buatkan lebih dulu bagiku roti bundar kecil, baru kau buat dirimu gitu. Lalu kemudian janda ini taat, melakukan apa yang Elia katakan. Dalam arti lain, janda ini percaya bahwa kebutuhan yang dia punya hari ini berbagi dengan Elia cukup. Dan Elia sedang mengajar, Tuhan mengajar melalui Elia kepada janda ini. Kalau engkau percaya untuk apa yang kau perlu hari ini cukup, besok ada berkat lagi dari Tuhan. Sehingga waktu dia buatkan roti bundar kecil buat Elia, Alkitab berkata, tepung dan minyak dibuli-bulinya tidak habis sampai berakhir masa kekeringan. Jadi janda itu dan anaknya makan dipelihara dari tepung dan minyak dibuli-buli yang tidak habis-habisnya. Ketika janda itu tidak mengukur apa yang dia punya hari ini untuk apa yang dia butuh besok, dia percaya kesusahan sehari cukup untuk sehari, besok ada berkatnya lagi. Bahkan Tuhan bisa memakai apa yang dia punya hari ini
dilipat gandakan untuk kebutuhan yang besok. Hari-hari ini kebutuhan menantang kita, kebutuhan hari ini dan kebutuhan hari esok menggoda kita untuk mengukur apa yang kita punya hari ini. Percayalah, apa yang kau punya hari ini cukup untuk hari ini, dan apa yang kau punya hari ini bahkan bisa cukup untuk hari esok, dan bahkan apa yang kau punya hari ini Tuhan punya berkatnya di hari ini, dan besok Tuhan punya berkat lagi buat hidupmu. Kadang kita berpikir kurang Tuhan, tambahkan. Karena kita lebih suka banyak menabung gitu. Lebih suka Tuhan kasih berkatnya langsung untuk 1 tahun gitu. Lebih suka Tuhan kasih berkatnya langsunglah Tuhan untuk sebulan. Jadi saya nggak khawatir tentang hari esok. Tapi bukan begitu cara Tuhan memelihara. Tuhan mau kita hidup dengan iman. Hidup dengan percaya bahwa ketika bersama Tuhan, tiap hari kita cukup. Paulus pernah berdoa, Tuhan jawab doaku. Lalu Tuhan berkata seperti ini di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan bilang, apa yang aku kasih buat kamu cukup. Jangan kamu pikir itu kurang. Ingat gak kisah Daud melawan Goliat? Ketika Daud melawan Goliat, apa yang ada di tangannya terlihat tidak sebanding dengan kekuatan yang harus dilawan, yaitu Goliat. Karena Goliat tinggi besar, pakai pakaian perang, pakai baju besi. Dan yang di tangan Daud hari itu umban atau ketapel, anggap saja kalau nggak ngerti umban ketapel. Kalau ketapel ditarik gitu ya, kalau umban diputar, umban jadi lebih tepatnya umban. Dan dia mengambil 5 batu licin dari sungai Yordan. Apa yang kelihatannya sedikit, tidak kurang, bahkan cukup. Bahkan saya berkata lebih dari cukup. Karena batu yang digunakan ternyata hanya 1 untuk mengalahkan Goliat. Apa yang di tangan kita selalu lebih cukup dan lebih dari cukup untuk apa yang kita butuh. Percayalah, Tuhan menyediakan apa yang ada di tanganmu lebih dari cukup. Ketika bersama Tuhan, ingat, karena Daud kemudian ketika mengumban berkata, aku mendatangimu dengan nama Tuhan. Dan yang sedikit di tangan kita, kita harus percayakan di tangan Tuhan. Ingat kisah 5 roti 2 ikan. Di Yohanes 6 ayat 9 dikatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kadang kita selalu tergoda menghitung apa yang kita punya dengan jumlah kebutuhan yang kita perlukan. Tapi percayalah, apa yang kita punya mungkin jauh lebih kecil daripada kebutuhan yang harus kita penuhi. Tapi ketika kita letakkan di tangan Tuhan, maka kebutuhan yang banyak itu menjadi cukup dengan apa yang ada di tangan kita. Dan akhirnya mereka menyerahkan 5 roti 2 ikan itu ke tangan Tuhan. Di tangan Tuhan 5 roti 2 ikan itu menyebabkan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, semua makan sampai kenyang dan sisa 12 bakul. Jangan tergoda oleh bisikan si jahat, oleh bujukan si jahat untuk mengukur apa yang kita punya hari ini dan berkata tidak cukup. Jangan tergoda berpikir menghitung kemampuan hari ini untuk kebutuhan hari esok. Percayalah, tiap hari Tuhan menyediakan berkat yang lebih dari cukup, bahkan saya mau katakan, di hidupmu. Sekali lagi, jangan ukur kemampuanmu hari ini untuk kebutuhanmu besok. Hari ini Tuhan punya berkat buat hidupmu, besok ada berkat yang Tuhan sudah siapkan buat hidupmu. Haleluya, puji Tuhan. Renungkan apa yang Tuhan katakan ini buat kita yang mungkin sedang khawatir, buat kita yang mungkin sedang tertipu, terperdaya dengan pemikiran yang aku punya hari ini sedikit, besok gimana, besok gimana, besok gimana. Besok ada kebaikan Tuhan. Sama-sama kalau engkau menyaksikan, katakan besok ada kebaikan Tuhan. Amin. Besok ada kebaikan Tuhan. Mari ambil waktu, ucap syukur untuk firman Tuhan. Ucap syukur untuk perkataan Tuhan. Boleh tutup matamu, kalau engkau mungkin bisa tutup mata. Naikkan syukur, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Firman Tuhan adalah kuasa, firman Tuhan bukan kata-kata saja, tapi firman Tuhan hari ini membangkitkan iman kami lagi, membuat kami
beriman lagi, percaya lagi. Dan kami bersyukur firman-Mu meneguhkan kami didorong oleh Tuhan untuk tidak menghitung kemampuan kami hari ini untuk kebutuhan kami besok. Tuhan punya berkat tiap hari dalam hidup kami. Jamah setiap pribadi Tuhan. Lawat semua yang sedang khawatir, angkat semua kekhawatiran. Semua cemas kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memelihara kami, Tuhan memberkati kami. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, yang sedang kewalahan, kecapean, Tuhan beri kelegaan. Dalam nama Yesus, yang hutang bisa terbayar hutangnya. Di dalam nama Yesus kami percaya setiap yang menyaksikan Morning with the Word pagi hari ini, ada urapan baru mengalir, berkat baru mengalir. Sepanjang hari ini Tuhan menaruh kemudahan, berkat di jalan hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa dan kami percaya Tuhan punya kebaikan tiap hari di hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, puji Tuhan. Aku beriman, percaya Tuhan punya berkat hari ini dan hari esok. Aku percaya Tuhan memberikan apa yang ada di tanganku cukup untuk kebutuhanku. Ya, tulis apa yang jadi responmu, respon imanmu. Karena saya percaya firman yang ditabur menghasilkan iman. Dan salah satu respon iman adalah memperkatakan iman. Tulis perkataan iman di kolom komentar. Biar juga orang-orang lain yang menyaksikan Morning with the Word diberkati dengan respon iman di kolom komentar. Terus maju dalam Tuhan, jangan lupa bagikan Morning with the Word di pagi hari ini jika engkau diberkati kepada teman, sahabat, keluarga, bahkan kepada banyak orang. Tuhan berkati setiap kita. Selamat pagi, sampai jumpa besok jam 5 pagi. See you!